Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Kembali kita bersyukur pada hari ini kita masih dapat bertemu secara virtual dalam mata kuliah ilmu falak. Pada pertemuan sekarang kita akan melanjutkan materi. Nah, mungkin sebelum kita melanjutkan materi pertemuan yang lalu, ada baiknya kita mengulang sedikit terkait tentang ilmu falak. Nah, jadi ilmu falak dalam terminologi modern ataupun astronomi adalah ilmu yang mengkaji benda-benda langit di luar atmosfer bumi, bulan, matahari, dan sebagainya. Tetapi jika ilmu falak itu dikatakan ilmu falak begitu, jadi lebih dominan juga terkait dengan ibadah umat Islam, walaupun arti dari ilmu falak dan astronomi yaitu sama saja, tapi karena memang sudah familiar begitu, ilmu falak lebih dikenal dengan ilmu yang mempelajari terkait dengan ibadah umat Islam. Dan jadi ilmu falak ini merupakan cabang ilmu pengetahuan yang sangat tua, yang sudah ada dari peradaban Babilonia, India, Yunani, Arab, Eropa hingga sekarang. Nah, menurut Ibnu Khaldun menyebut ilmu ini dengan hay'ah. Jadi ilmu falak ini juga banyak sebutannya, ada yang menyebut ilmu hay'ah, ilmu ar-ras, mikot, dan sebagainya, yang intinya juga ilmu yang mempelajari tentang waktu-waktu dan juga benda-benda langit dan juga lainnya. Nah, ilmu falak di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang memberi isyarat agar umat Islam mempelajari dan menguasai ilmu falak. Di antaranya ada Quran surah Al-Anbiya, ada Quran surah Yasin, dan sebagainya. Seperti di Al-Quran surah Yasin dikatakan, dan matahari berjalan di tempat peredarannya, demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Dan juga masih banyak di surat-surat lain. Nah, jadi ayat Al-Quran ini banyak bercerita tentang ayat-ayat kauniyah, yaitu yang tentang berbicara tentang alam semesta begitu. Jadi sudah saatnya juga umat Islam mempelajari Al-Quran bukan hanya dari sisi fikih syariah saja, tetapi sudah mulai juga memperhatikan ilmu-ilmu sains atau juga ayat-ayat yang bercerita tentang alam semesta yang bisa diintegrasikan ataupun yang bisa dipelajari lebih lanjut agar ilmu pengetahuan juga semakin berkembang gitu. Nah, salah satu ilmu sains alam semesta yang mempelajarinya secara khusus yaitu adalah ilmu falak. Jadi harapannya umat Islam ataupun generasi muslim sekarang sudah mulai mempelajari ataupun sudah, bukan dimulai ya, tapi ilmu falak ini sebenarnya sudah populer ataupun sudah sangat berkembang pesat di era peradaban Islam ataupun di abad pertengahan, tetapi sudah mulai pudar lagi. Nah, inilah saatnya bagi kita generasi umat Islam untuk mengembalikan kejayaan peradaban Islam itu, yang salah satunya bercerita tentang sains dan ilmu pengetahuan. Nah, ini sedikit adalah sejarah ilmu falak dari peradaban Persia, Romawi, Cina, Muslim. Bisa kita lihat di sini dari grafiknya, dari abad ke-5 sampai ke-7 ini berkembang ilmu pengetahuan di Romania ataupun di Cina, kemudian juga masuk India. Nah, disinilah masuk ataupun berkembangnya ilmu pengetahuan di peradaban Islam, yaitu dari abad ke-7 hingga ke abad 15, dan ini juga merupakan zaman kegelapan bagi peradaban Eropa begitu. Jadi sinilah puncak kejayaan pengetahuan peradaban muslim yang banyak dilupakan oleh generasi sekarang. Nah, masuk ke abad ke-16 baru muncul di sini peradaban Eropa yang banyak mengambil kontribusi umat muslim sebelumnya, tetapi di literatur-literatur mereka sangat sedikit ataupun hampir menyembunyikan tanda kutip kontribusi umat Islam di abad pertengahan. Mereka banyak mengambil literasi dari peradaban India, Cina, dan sebagainya. Nah, sampai abad ke sekarang, yaitu abad ke-20 atau 21, peradaban Islam saat sekarang ini belum bisa mengimbangi dari pengembangan pengetahuan di Eropa.
Nah, yang sangat disayangkan seperti yang saya katakan tadi, bahwa peradaban Eropa sekarang sangat sedikit menyebutkan kontribusi umat Islam. Padahal jika tidak ada kontribusi pengetahuan di peradaban abad pertengahan Islam ini, maka ilmu pengetahuan tidak akan maju seperti saat sekarang. Nah, ini mungkin sedikit saja diuraikan. Nanti mungkin ada pertemuan khusus terkait tentang sejarahnya tersebut. Kita lanjut. Nah, ini adalah ilmu falak pra-Islam, kemudian ada ilmu falak di peradaban India dan Persia, ilmu falak di peradaban Yunani, ilmu falak era peradaban Islam dan era modern. Jadi ilmu falak ini sudah ada dari berbagai peradaban hingga peradaban sekarang. Nah, datangnya Rasulullah SAW bersama dengan turunnya Al-Quran memberi cara pandang baru dalam kehidupan masyarakat ketika itu. Allah dan Rasulnya menjelaskan bahwa bahagia dan celaka mutlak dan kekuasaan Allah, karena banyak memang ilmu falak di era-era yang dahulu itu tidak ada kaitannya, ataupun banyak astrologi yang berkembang pada zamannya. Tetapi ketika ilmu falak di peradaban Islam, disitulah ilmu falak ini memiliki ataupun mengalami perkembangan yang sangat pesat, karena dia berfungsi sebagai aplikatif yang bisa digunakan sebagai mempermudah ibadah umat Islam, seperti contoh menghitung waktu sholat, menghitung arah kiblat, menghitung awal bulan, kemudian menghitung gerhana kapan. Jadi ilmu astronomi yang populer di abad sebelumnya yang tidak fungsinya belum terlalu terlihat, tetapi di peradaban Islam ilmu falak ini sangat berkembang pesat khususnya untuk penentuan ibadah, sehingga banyak instrumen-instrumen astronomi yang dikembangkan oleh peradaban Islam sehingga memudahkan di kehidupan, tidak hanya untuk ibadah saja tetapi untuk kehidupan sehari-hari begitu. Nah, itulah yang diadopsi oleh peradaban Eropa sekarang sehingga pengetahuan sangat maju. Nah, di sini juga banyak melahirkan sarjana-sarjana astronomi yang berpengaruh di dunia dari abad pertengahan tersebut. Ini hanya beberapa saja, seperti Al-Buzani, Ibnu Yunus, Ibnu Haisam, Al-Biruni, dan sebagainya. Nah, dinasti Abbasiyah, tepatnya pada pemerintahan Ja'far al-Mansur, yang berjasa meletakkan ilmu falak pada posisi istimewa setelah ilmu tauhid, fikih, dan kedokteran. Nah, jadi ada pengaruh penguasa juga ketika itu yang meletakkan ilmu pengetahuan ini sebagai program utama, bisa dikatakan seperti itu. Nah, kegunaan ilmu falak ini saya ringkaskan saja penjelasannya, karena memang materi hari ini kita sudah masuk kepada waktu sholat. Nah, jadi untuk penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, kemudian juga ilmu falak berfungsi untuk keperluan yang berkaitan dengan masalah-masalah ibadah, diantaranya waktu sholat, arah kiblat, awal bulan, dan gerhana. Waktu sholat saat sekarang sudah tidak ada lagi muazin yang melihat langsung posisi matahari untuk menentukan kapan waktu sholat tersebut. Nah, ini adalah salah satu fungsi ataupun kegunaan ilmu falak, dan hebatnya ilmu falak mampu menerjemahkan posisi matahari yang teks-teks isyarat tersebut ada di dalam Al-Quran dan hadis, sehingga bisa diterjemahkan dalam bentuk jadwal waktu sholat, sehingga muadzin tidak perlu lagi melihat posisi matahari untuk memandangkan azan, tetapi muadzin hanya cukup melihat tabel waktu sholat itu saja ataupun jadwal waktu sholat, sehingga muadzin dapat langsung mengetahui kapan azan tersebut. Kemudian juga arah kiblat. Di zaman Nabi Muhammad SAW, arah kiblat ini belum begitu menjadi persoalan. Karena apa? Wilayah umat Islam ketika itu masih di tutorial Mekah saja, sehingga untuk menentukan arah kiblat yang pas, umat Islam ketika itu hanya cukup menghadap ke bangunan Ka'bah. Tetapi ketika umat Islam telah menyebar ke seluruh penjuru muka bumi, penjuru dunia, maka untuk menentukan arah kiblat harus memiliki pengetahuan dan kemampuan dan juga alat yang cukup agar arah kiblatnya itu akurat begitu. Nah, disitulah ilmu falak ini berperan untuk menghitung di mana sudut ataupun azimut arah kiblat
yang presisi ataupun yang akurat. Kemudian juga awal bulan. Awal bulan ini juga salah satu topik kajian di yang ilmu falak. Nah, jadi memudahkan ketika pelaksanaan ruqyah atau juga menghitung kapan masuknya awal bulan. Jadi ilmu falak ini juga berfungsi untuk mengetahui kapan awal bulan dan memudahkan. Apalagi juga sekarang ini sudah mulai ada program untuk menciptakan suatu kriteria yang menjadikan kalender Islam global. Nah, itu tidak terlepas dari fungsi ilmu falak tersebut. Kemudian juga ada gerhana, yaitu ibadah yang sering dilupakan, yaitu sholat sunnah gerhana. Nah, jadi gerhana ini sebenarnya sering terjadi, tetapi banyak umat Islam yang tidak menyadarinya. Karena apa? Karena ilmu falak ini masih sedikit yang mempelajari. Oleh karena itu, inilah salah satu fungsi ilmu falak untuk mengetahui kapan terjadinya gerhana. Jadi kita bisa menghitungnya, kemudian kita bisa mempelajari fikihnya. Jadi ilmu falak ini adalah ilmu yang sangat kompleks, baik dari teorinya, kemudian fikihnya, perhitungannya, kemudian aplikasinya dan simulasinya. Jadi ilmu falak ini tidak hanya bercerita tentang teori, tetapi langsung kepada praktik ibadah umat Islam. Disitulah daya tarik mempelajari ilmu falak tersebut. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini kita pada hari ini akan lebih memfokuskan kepada waktu sholat gitu. Jadi yang tadi hanya pengantar saja. Kemudian juga mungkin nanti pertemuan berikutnya ataupun di video berikutnya akan bercerita tentang perhitungan. Jadi kita akan melihat dulu bagaimana perintah Al-Quran di dalam Al-Quran dan juga di hadisnya. Nah, ini adalah dalil waktu sholat, yaitu di Quran surah An-Nisa, yaitu maka apabila kamu telah menyelesaikan sholat, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang beriman. Nah, ini adalah perintah sholat. Kemudian juga dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran surah Al-Isra. Nah, untuk yang berbicara terkait tentang waktu-waktu sholat, ini ada di hadis Nabi SAW, di hadis riwayat Muslim. Di sini dikatakan waktu zuhur apabila matahari telah condong, di mana bayang seorang sama panjang selama belum datang waktu asar. Waktu asar selama matahari belum menguning. Waktu sholat maghrib selama belum hilang syafaq. Dan waktu sholat isya terus berlanjut hingga pertengahan malam. Dan waktu sholat subuh sejak terbit fajar sampai sebelum terbit matahari. Hadis riwayat Muslim. Nah, inilah kehebatan dari ilmu falak, mampu menerjemahkan teks, hadis ataupun Al-Quran yang masih bersifat secara umum ke dalam bentuk perhitungan yang sudah bisa kita lihat dalam jadwal waktu sholat. Nah, jadi kita tidak perlu melihat lagi kapan matahari condong, kemudian panjang bayangannya ketika kapan, dan sebagainya. Nah, ini sudah dikonsep, sudah disusun perhitungannya, rumusnya, sehingga memudahkan umat Islam di seluruh dunia untuk menentukan jadwal waktu sholat tersebut. Nah, di sini kita akan melihat definisi satu persatu dari waktu sholat tersebut, seperti dari waktu zuhur. Waktu zuhur bermula ketika tergelincir matahari atau disebut dengan zawal asyams. Bagaimana yang disebut dengan zawal asyams, tergelincir matahari? Nah, ini ada sebuah ilustrasi. Nah, contoh di sini ada sebuah manusia begitu. Matahari akan terbit dari ufuk timur, kemudian juga akan tenggelam di ufuk barat. Nah, ketika matahari melewati garis meridian, ataupun di sini ibarat ada sebuah garis meridian, nanti kita juga bisa mungkin melihat simulasinya di Stellarium, tapi ini gambar terlebih dahulu. Jadi garis meridian itu adalah garis yang menghubungkan dari arah utara menuju arah selatan. Nah, di sini ibarat ada sebuah garis pertengahan yang membagi dari ufuk bagian sebelah timur dan juga bagian sebelah barat. Jadi ketika matahari melewati garis meridian ini, itulah masuk waktu zuhur. Dan itulah yang disebut dengan tergelincirnya matahari. Nah, kemudian di sini dikatakan
bahwa awal waktu zuhur telah tiba apabila seorang mengetahui secara yakin datangnya waktu zawal di pertengahan orbit langit. Nah, itu untuk waktu zuhur. Kemudian juga waktu asar. Waktu asar tiba apabila bayang-bayang suatu benda telah panjang ditambah dengan bayang-bayang zawal. Namun menurut Abu Hanifah, awal waktu asar tiba apabila bayang-bayang suatu benda seukuran 2 kali benda itu. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat ilustrasinya. Contoh di sini adalah posisi matahari M, posisi matahari ketika berkulminasi atau saat berada di garis meridian. Jadi matahari tidak selalu berada tepat di atas zenit ataupun di atas kepala kita. Nah, jadi posisi matahari itu kadangkala akan lebih condong ke arah utara ataupun ke arah selatan, tetapi dia tetap berada di garis meridian, sehingga akan tetap menimbulkan bayangan ketika siang hari. Kapan matahari berada tepat di atas zenit dan tidak ada bayangan, itu hanya terjadi dalam 2 kali dalam setahun. Nah, itu kapan waktunya tergantung lokasinya. Nah, jadi supaya tidak membingungkan, jadi matahari itu hampir selalu ada bayangan walaupun ketika tengah hari begitu. Jadi di sini adalah bayangannya BC, panjang bayangan tongkat ketika matahari berkulminasi. Nah, waktu asar ketika suatu panjang bayangan tongkat tersebut ditambah dengan panjang bayangan saat berkulminasi tersebut. Nah, ini adalah DC ini sama dengan AB, yaitu panjang bayangan tongkat sama dengan panjang bayangan CD ditambah dengan panjang bayangan ketika matahari berkulminasi. Itulah masuk waktu asar. Nah, jadi mayoritas mazhab atau juga ulama menyatakan, jumhur ulama mengatakan bahwa waktu asar adalah ketika suatu panjang bayangan tongkat ditambah panjang bayangan ketika matahari berkulminasi. Nah, sedangkan pendapat lain yaitu dari Abu Hanifah, waktu asar itu adalah 2 kali panjang bayangan suatu tongkat. Jadi jika ini suatu panjang bayangan tongkat tersebut ditambah 1 lagi. Nah, jadi tidak memperhitungkan panjang bayangan matahari saat berkulminasi. Nah, jadi dua-dua ini bisa kita terapkan karena memang hadis ini turun ketika posisi matahari berada di momen tersebut gitu, yang bisa menjadikan kaidah waktu asar ini bisa kita gunakan keduanya. Tapi jumhur ulama lebih condong kepada pendapat yang pertama, yaitu panjang bayangan tongkat ditambah panjang bayangan ketika matahari berkulminasi. Oke, sampai di sini paham ya? Nanti mungkin bisa ditanyakan jika ada yang ingin ataupun yang belum paham. Kemudian waktu maghrib cukup jelas gitu. Jadi waktu maghrib tiba sejak saat matahari terbenam, saat terbenam matahari, sama saja berdasarkan hadis Imamah Jibril dan riwayat-riwayat lainnya. Jadi bisa kita lihat ketika matahari terbenam di ufuk barat, jadi piringannya sudah benar-benar tenggelam. Jadi kalau misalkan kita berada di pinggir pantai, di pantai barat, maka kita akan melihat sebuah garis ufuk yang ada di laut itu. Nah, garisnya itu seperti ada yang membatasi antara langit dan laut. Nah, itulah garis ufuk. Ketika matahari terbenam lingkarannya kepada ataupun di bawah ufuk, maka disitulah masuk waktu maghrib. Walaupun ada pengaruh atmosfer, jadi bisa juga kita lihat ketika matahari terbenam, sepertinya matahari belum benar-benar terbenam, tapi sudah masuk waktu maghrib. Nah, jadi itu ada pengaruh atmosfer sehingga seakan-akan matahari belum terbenam. Jadi ada pengaruh atmosfer di situ. Padahal jika kita lihat ataupun kita hitung, matahari tersebut sudah benar terbenam. Kemudian juga waktu isya. Ulama sepakat awal waktu isya adalah ketika hilangnya asyafaq ataupun awan merah. Awan merah, jadi ketika maghrib itu masih terlihat awan merah, tetapi ketika awan merahnya sudah hilang, itulah masuk waktu isya. Nah, ijtihad para ulama di Indonesia, matahari ataupun masuknya waktu isya ketika ketinggian matahari yaitu minus
18 derajat. Nah, jadi ketika matahari sudah terbenam 18 derajat ataupun minus 18 derajat. Jika di atas ufuk itu positif, jika di bawah ufuk itu disebut dengan negatif atau minus. Jadi jika posisi matahari sudah berada pada minus 18 derajat, disitulah masuk waktu Isya. Itu adalah ijtihad para ulama yang sekarang ini lagi dikaji lagi ataupun diteliti ulang apakah memang benar ketika ketinggian minus 18 derajat tersebut awan merahnya sudah benar-benar hilang. Nah, itu masih juga diteliti oleh para penggiat ilmu falak ataupun praktisi ilmu falak. Itu juga bisa menjadi bahan kajian bagi para mahasiswa ingin meneliti tersebut. Kemudian waktu subuh yang terakhir. Waktu subuh adalah sejak terbit fajar ataupun fajar sodik. Apa itu fajar sodik? Seperti fajar warna putih yang muncul dari ufuk timur, karena subuh itu matahari sudah mulai terbit di ufuk timur, jadi arahnya sudah arah timur. Nah, ketika munculnya fajar sodik tersebut, disitulah masuk waktu subuh sampai terbitnya matahari ataupun syuruk. Nah, ijtihad para ulama juga kapan munculnya fajar sodik, ketika ketinggian posisi matahari itu minus 20 derajat. Nah, jadi itu adalah ijtihad para ulama kita terdahulu menetapkan minus 20 derajat tersebut sehingga bisa dihitung untuk jadwal waktu sholat. Tetapi pada perkembangan pengetahuan ilmu falak saat sekarang ini itu juga masih dalam proses penelitian apakah memang benar minus 20 derajat tersebut sudah muncul fajar sodik ataukah belum begitu. Nah, itu masih diteliti sampai saat sekarang, jadi belum ada keputusan dari Kemenak ataupun dari ormas lain yang merevisi, tetapi ada beberapa tokoh kalangan praktisi ilmu falak yang sudah menemukan temuan-temuannya, termasuk OIF juga. Ada indikasi memang waktu subuh kita terlalu cepat, tapi itu masih dalam proses penelitian, belum sampai dalam proses keputusan gitu. Jadi kita masih mengikuti ketentuan yang lama gitu. Nah, waktu subuh juga berakhir ketika matahari terbit di ufuk timur atau disebut juga dengan syuruk. Nah, untuk meneliti tadi baik juga awan merah dan awan putih ataupun fajar sodik tadi, itu ada alat yang bernama SQM. Nah, nanti kita juga masuk dalam tema alat-alat astronomi. Jadi kita di sini nanti akan mempelajari, jika mungkin nanti pertemuannya masih ada, kita mungkin bisa langsung praktek mengetahui bagaimana cara menentukan waktu subuh dan juga waktu isya dan juga waktu-waktu sholat lainnya begitu. Nah, itu mungkin teori ataupun pengantar terkait waktu subuh, baik dari sejarah ilmu falak, perkembangan ilmu falak, kemudian juga dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah tentang waktu sholat, kemudian definisi dari setiap waktu sholat, dan juga simulasinya secara visual ataupun gambar untuk pertemuan hari ini. Nah, terima kasih. Mungkin nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Jika ada pertanyaan nanti silahkan di kolom komentar. Jadi video ini dibuat untuk pembelajaran bagi mahasiswa yang saat ini masih dalam masa pandemi COVID-19, sehingga kita belajarnya lewat e-learning. Nah, jadi bisa ditonton video ini untuk mengetahui definisi-definisinya. Mungkin itu saja, mohon maaf jika ada kekurangan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.